Monggo Pak Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak yang sudah dijelaskan tadi bahwa untuk fingerprint itu 5 menit sebelum dan sampai dengan berakhirnya kuliah. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan berkaitan dengan durasi durasi di dalam ruangan dosen itu berapa menit yang diakui untuk dijamin oleh penghargaan kelebihan mengajar. Artinya misalnya ada dua kemungkinan Pak, ada dua kemungkinan. Setelah dibuka kemudian ditutup hanya 30 menit atau 40 menit, atau mungkin setelah dibuka tidak pernah ditutup. Nah, oleh karena itu harus ada kepastian tentang durasi berapa yang diakui. Misalnya 70 menit, kalau sudah 70 menit dianggap sudah sah gitu. Satu. Yang kedua, umumnya setiap dosen, kalau tadi disampaikan tentang kejujuran, bagi saya pribadi ada hal yang lebih urgent lagi adalah kedisiplinan, menghargai waktu. Mulai awal di awal kuliah saya menegaskan toleransi keterlambatan mahasiswa adalah 10 sampai 15 menit. Setelah itu mahasiswa boleh masuk tetapi tidak boleh mengisi daftar hadir manual waktu itu. Nah, berkaitan dengan fingerprint ini, karena fingerprint mahasiswa kan sampai terakhir. Nah, apakah bisa difasilitasi? Apakah mungkin difasilitasi untuk mengakomodasi kesepakatan itu dengan mahasiswa? Yang terakhir, terkait dengan pertanyaan kedua, tadi sudah didemonstrasikan bahwa jumlah mahasiswa yang hadir akan terdeteksi. Nah, kalau memang yang kedua tidak dapat difasilitasi, berarti harus ada solusi untuk yang ketiga. Artinya yang ketiga harus disiapkan, apakah mungkin di print out setiap setiap kuliah. Karena begini, di dalam indikator penilaian, salah satu nilai yang dimasukkan, salah satu indikatornya adalah kehadiran. Harus dibedakan mahasiswa yang hadir terlambat terus dengan yang rajin. Itu manusiawi. Dan artinya kalau memang tidak hadir 72% pasti dipaniskan oleh sistem. Itu sudah pasti. Nah, mungkin itu pertanyaan awal dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penghargaan. Bagaimana? Dan katanya menggunakan Honor yang dipertanyakan pria ini, berapa persen kehadiran yang kemudian diakui dan dihargai untuk dihargai dengan emak ataupun premium ketika BNU. Misalnya 2 SKS 100% atau 1 menit, itu sampai detik berapa yang dihargai sebagai hadir, di bawah itu konsekuensinya tidak dianggap hadir walaupun hadir. Yang kedua, toleransi terhadap keterlambatan mahasiswa. Pak Darto sih memungkinkan untuk menyetel maksudnya seperti Pak Mas
dimaksud oleh Pak Edi tadi bisa sampai menit ke 15 menit keterlambatan diakui, tetapi itu sebenarnya Pak Edi, kenapa durasinya antara min 5 sampai kepada yang akhir? Karena semua dosen itu tidak sama seperti Pak Edi. Mungkin saja Pak Edi memberi toleransi sampai 15, mungkin saja lebihnya, tidak masalah mau elang sampai menit ke 90% pun saya sampai ke menakutnya yang saya kira menurut saya itu komitmen dan kontrak kepada mahasiswa yang masing-masing di kelas. Tapi sistem akan memfasilitasi dari minus 5 sampai ke akhirnya. Kalau kemudian Pak ini katakan 30 menit tidak boleh, itu komitmen di per kelas. Karena masing-masing dosen itu tingkat kearifannya berbeda-beda. Saya kira perlu difasilitasi semua ini. Kalau kemudian dipakai sangat sulit. Yang terakhir, pertanyaannya tadi, apakah evaluasi kehadiran mahasiswa itu, misalnya, oh Pak ini hadirnya 30 menit Pak di tiap sesi, telah terus Pak, itu tidak dievaluasi. Sejarah video sampai menit berapapun ada catatannya, itu memungkinkan. Jadi Pak ini meminta nanti bahwa catatan keterlambatan durasi ikutnya mahasiswa di perkuliahan itu juga menjadi bagian dari penilaian Pak Edi. Saya kira itu, saya kembalikan ke Pak Zul dan Pak Dano. Ini Mas, kalau yang selama ini seperti apa? Pertanyaan saya ini. Jadi selama ini jika teori-teori itu absennya seperti biasa. Jadi masuk tuh saya kasih materi selesai 100 menit berarti selesai. Tapi kalau kelapa saya tim itu saya berikan absensi masing-masing. Absensi masing-masing setiap minggunya ada 3 atau 2 kali pertemuan ada evaluasi tentang kegiatan. Pada saat evaluasi itulah saya mengakomodir absensi dari setiap kelompok. Kalau menyatakan kelompoknya hadir seluruhnya, itu setiap anggota punya absen sendiri-sendiri. Jadi tidak mungkin antara saat ada kesepakatan dinyatakan hadir semua, tidak mungkin. Saya kira karena setiap anggota memiliki absen sendiri-sendiri untuk mengabsenkan temannya. Pada saat evaluasi 3 pertemuan, maka saya absen manual yang telah hadir. Saya kira Oke, pada dasarnya tetap di absen tapi manual kan Pak ya? Nah, ini mereka belakangan. Itu ada 2 pilihan. Yang pertama, Bapak tetap mengabsennya di kelas. Yang kedua, ubah mata kuliah itu sejenis PKL. Itu ada 2 kemungkinan. Tapi kalau minta perubahan PKL pasti harus lewat PD1. Kalau PKL itu yang memasukkan nilainya bukan Bapak. Yang punya hak akses itu Kapolri. Yang punya hak akses Kapolri. Kalau Bapak menginginkan itu sejenis PKL, artinya Pak itu nggak perlu akses kalau sejenis PKL. Saya kira itu ya Pak ya. Tapi itu harus lewat Kapolri. Ini menarik yang nomor 1 langsung terkait dengan kira-kira ada berapa yang diakui. Untuk formulasi itu memang kita belum tentukan. Tapi yang paling adil itu adalah kita akumulasikan jamnya dari awal sampai akhir, gitu ya. Itu misalnya maksimumnya 100 menit, isinya 80, kita total semua saja dibagi, itu jauh lebih adil, ya. Sehingga keringat Bapak itu akan sebanding dengan temunya. Itu yang paling. Tapi belum kita formulasikan. Baliknya Pak, mungkin saja begini kalau begitu.
mengganti apa tidak mengganti. Jadi kalau tadi nggak bisa ya, karena setiap itu sudah dipaku jadwalnya sekian. Dia bapak ngajarnya 3 jam juga komputernya bagus. Ya. Jadi kira-kira saya belum ini Pak ya, kita belum putuskan bagaimana tadi yang besar tadi ya. Tapi saya melihat begini, yang paling fair seperti itu karena cara menghitung itu sama dengan cara menghitung fingerprint karyawan. Ya. Toleransi hadiran tadi itu apa kearifan lokal fakultas sudah jauh apa? Ya, ini sudah kearifan lokal fakultas saja dengan hadiran menjadi komponen juga ini menarik. Basically bisa tapi memang mungkin kalau menanya seluruh dosen kalau nggak ya, ya Pak ya, kan berarti minta data ya. Kalau prinsipnya itu kayaknya bisa ya. Nanti pada praktek saya bayangkan itu juga minta. Oke, memang terbaca Pak. Anak yang terlambat yang tidak terlambat itu terbaca. Ya. Terbaca ya. Uang karyawannya terbaca itu terbaca. Tapi saya nggak bisa bayangin betapa ribetnya kalau semuanya minta itu. Iya. Kemudian yang e-learning, yang distance learning, ya itu tetap diakui 20%. Karena itu aturan main kita. Jadi bisa itu, tapi batas maksudnya cuma 20%. Jadi Pak Gubernur masih bisa ngajar dari Jakarta, masih Pak, masih bisa. Tapi tadi Pak Darko masih bisa ngajar dari Jakarta, saya mungkin bisa ngajar dari tempat lain maksudnya. Tapi batasannya tadi 20%. Saya kira cukup ya. Perkelas itu ada mahasiswa semua ya. Kan ada sistem kompensasi Telegram. Telegram itu bisa dibuat grup per kelas. Apakah personal? Dijadikan grup per kelas. Sehingga ketika kita beri info kepada seseorang, sekelas itu menjadi publish itu tidak personal. Di kelas, maksudnya seandainya nanti kita ngasih pengumuman ke mahasiswa di kelas, Telegram itu apakah berfungsi juga menjadi grup, apakah personal? Terima kasih. Ada satu pertanyaan dari saya. Karena saya mengampu mata kuliah tentang dari sesi pertama sampai 5 itu adalah karya teoritis. Namun selebihnya sampai 14 pertemuan itu adalah praktek di lapangan, yaitu bagaimana mahasiswa tersebut memberikan bantuan hukum dibagi dengan beberapa kelompok dan terjun di desa atau tingkat kecamatan. Jika ini tetap saya lakukan, bagaimana sistem absensinya bagi mahasiswa tersebut? Kadang mahasiswa sepakat satu kelompok di hari Senin karena pada saat itu memang kosong untuk standby di desa. Atau ada kelompok yang hari Selasa, bahkan juga ada hari yang Sabtu atau Jumat. Itu bagi mahasiswa sistem absensinya seperti apa? Yang kedua, untuk dosen, apakah tetap harus standby di kelas dengan jadwal yang sama yang sudah diatur oleh fakultas? Saya kira itu kalau yang selama ini seperti apa? Pertanyaan saya ini. Jadi selama ini jika teori-teori itu absennya seperti biasa. Jadi masuk itu saya kasih materi selesai 100 menit berarti selesai. Tapi kalau ke lapangan saya tim itu saya berikan absensi masing-masing. Absensi masing-masing setiap minggunya
prinsipnya itu setiap anggota punya absen sendiri-sendiri, jadi tidak mungkin antara saat ada kesepakatan dinyatakan hadir semua, tidak mungkin. Saya kira karena setiap anggota memiliki absen sendiri-sendiri untuk mengabsenkan pada saat evaluasi 3 pertemuan, maka saya absen manual yang tidak hadir. Saya kira itu. Oke, pada dasarnya tetap di absen tapi manual kan Pak ya? Ya. Nah, ini mereka belakangan nggak bisa. Itu ada 2 pilihan. Yang pertama, Bapak tetap mau absennya di kelas. Yang kedua, ubah mata kuliah itu sejenis PKL. Itu ada 2 kemungkinan. Tapi kalau minta perubahan PKL pasti harus lewat B1. Kalau PKL itu yang memasukkan nilainya bukan Bapak. Yang punya hak akses itu Kapolri. Yang punya hak akses Kapolri. Kalau Bapak menginginkan itu sejenis PKL, artinya Pak, itu nggak perlu akses kalau sejenis PKL. Saya kira itu ya, Pak ya. Tapi itu harus